Dengan berani berangkatlah seorang petani, melangkahkan kakinya di pagi nan terang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Pesta Santo Yakobus Rasul, Jumat 25 Juli 2025. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Yakobus Rasul. Semoga berkat doa dan teladannya kita akan semakin dikobarkan dalam iman dan keyakinan kita akan pribadi Yesus yang adalah Sang Mesias Juru Selamat, dan semoga kita dimampukan untuk mewartakan Injil ke segala penjuru. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan bagi yang sudah meninggal, kita doakan supaya berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya permintaan Ibu Yakobus dan Zebedeus menjadi cerminan gambaran kerinduan kita semua untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi semoga kerinduan dan motivasi untuk dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, dijauhkan dari egoisme dan keinginan untuk juga
mendapatkan pamrih atau mendapatkan sesuatu di luar, di samping keinginan dan tujuan kita melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada para murid yang lain yang terpancing emosinya karena situasi yang tadi diminta oleh Ibunda Yakobus dan juga Yohanes. Semoga kiranya menjadi inspirasi, menjadi peneguhan dan penguatan untuk kita, bahwa siapa di antara kamu yang ingin menjadi yang terbesar atau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan ini tentu saja sudah diteladankan oleh Yesus yang mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semoga semangat pelayanan selalu tumbuh di dalam hidup kita. Semoga semangat kerendahan hati senantiasa berkembang di dalam hidup kita. Dan semoga semangat pengorbanan selalu ada di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Semoga motivasi yang baik untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, tidak tercampur dan tidak dikuasai oleh egoisme pribadi, pamrih-pamrih tertentu yang secara manusiawi bisa muncul, bisa tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus diundang, diajak untuk menjadi semangat rendah hati, menjadi bersemangatkan kebaikan hati, bersemangatkan melayani Tuhan tanpa pamrih, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Berkatalah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.